Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Ajis. Kali ini kita akan membahas mengenai matematika, mengenai materi fungsi komposisi. Untuk pembahasan soalnya, silahkan simak baik-baik. Nah, kita masuk ke nomor 1. Nah, di sini ada suatu fungsi, ada fungsi A dan fungsi B, ya. Dimana yang A itu memiliki anggota 2, 4, dan 3. Dan yang B itu memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Di sini ada pertanyaannya, gambar di atas apakah termasuk fungsi pemetaan? Nah, untuk jawabannya yaitu gambar yang berada di sini itu termasuk fungsi pemetaan. Kenapa disebut fungsi pemetaan? Karena setiap anggota A itu tepat satu ke anggota B, yang 2 ke D, yang 4 ke A, yang 3 itu ke B. Walaupun di sini C dan E itu tidak memiliki anggota, itu tidak masalah. Ya, karena fungsi pemetaan itu wajibnya di mana anggota A itu harus memetakan satu-satu ke anggota B. Jika ada yang kosong seperti ini, ya, yang C dan yang E tidak kena, itu tidak apa-apa. Nah, kecuali kalau soalnya itu dia yang tiganya nyabang ke sini, 3C. Nah, nyabang atau selingkuh gitu ya. Jadi ada 2, itu tidak boleh. Itu bukan fungsi pemetaan. Atau yang kosongnya itu yang yang A, yang anggota A yang 3. Ini misalkan 3-nya kosong nggak ada. Tapi yang ininya 2 aja, cuman ini 3-nya nggak ke B. Nah, itu juga sama, bukan pemetaan. Nah, kalau di sini itu termasuk fungsi pemetaan karena setiap anggota A itu memetakan satu-satu ke anggota B dan tidak ada yang 2 atau tidak ada yang selingkuh. Oke. Ya. Jadi jawabannya. Nah, jawabannya yang tadi ya. Nah, ini tulisannya. Jadi supaya kalian bisa mencatat dan mengingatnya. Oke. Jadi jawabannya fungsi di atas merupakan fungsi pemetaan karena setiap anggota A tepat satu-satu ke anggota B. Kita lanjut ke nomor 2. Kita masuk nomor 2. Dari soal nomor 1, manakah yang disebut domain, kodomain, dan rank? Nah, kita coba lihat lagi nomor 1 ya. Nah, di mana yang disebut domain itu yang ini nih, yang sebut domain itu. Nah, yang A ya, yang punya anggota 2, 4, 3. Pokoknya yang pertama itu disebutnya domain. Dan yang disebut kodomain itu yang kedua atau yang B. Ya, yang anggotanya itu ada A, B, C, D, E. Itu kodomain. Dan range, nah yang disebut range itu apa yang daerah hasil? Yang disebut range yaitu yang memetakannya nih. Yang 2. Nah, ini kan ada D, A, B. Nah, D, A, B atau A, B, D itu termasuk ke dalam range. Nah, jadi ini ya, domain itu yang A, 2, 4, 3. Kodomain itu yang B, yang anggotanya A, B, C, D, E. Dan range itu yang memetakannya yaitu A, B, dan D. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada soalnya gambar grafik simetris atau kurva dari fungsi di bawah ini adalah. Nah, jadi ini fungsinya nih ya, yang disebut fungsi itu yang ini fx sama dengan 2x plus 6. Nah, ini fungsinya. Nah, fungsi pertama itu jika dimasukkan atau x-nya digantikan ya, ininya x-nya digantikan oleh 1 nih seperti ini ya. Ini kan fungsinya 2x plus 6. Fungsi pertama itu 2x plus 6. Yang ini disalin. Kemudian x-nya diganti dengan 1. Jadinya 2 dikali 1 ditambah 6. 2 dikali 1, 2. Tambah 6, 8. Jadi fungsi pertama itu 8.
Kemudian untuk fungsi yang kedua, nah untuk fungsi kedua itu sama ya, fungsinya yang tadi 2x plus 6. Untuk fungsi yang kedua berarti x-nya diganti dengan 2. Jadinya 2 dikali 2 ditambah 6. Jadinya 2 kali 2 4, 4 tambah 6 10. Hasilnya 10. Dan fungsi ketiga itu ada 2x plus 6. Sama fungsinya ya. Nah, kita ganti x-nya jadi 3. Jadinya 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 6 itu 12. Dan fungsi yang keempat, nah fungsi yang keempat ya, ini fungsinya sama 2x plus 6. Nah, x-nya diganti dengan 4, 2 dikali 4, 8, ditambah 6, itu hasilnya 14. Jadi tadi ada berapa fungsi? Ada 4. Ada 4 fungsi, di mana fungsi pertama itu hasilnya 8, fungsi kedua itu hasilnya 10, fungsi ketiga itu 12, dan fungsi keempat 14. Tadi di soal nomor 3 itu diinstruksikan untuk menggambar grafik. Nah, seperti ini contoh gambar grafiknya. Nah, anggap saja baguslah ya gambarnya ya. Karena saya tidak ada penggaris tadi ya. Jadi maaf sedikit melenceng dan bengkok. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tadi kan ada fx ya dan y. Nah, di mana yang tadi fx-nya itu x-nya itu yang ini itu yang y. Nah, x-nya itu yang tadi fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 dan fungsi 4. Nah, y-nya itu hasilnya. Ya, y-nya itu hasilnya. Tadi kan hasilnya ada 8, ada 10, ada 12, ada 4. Nah, kita cek fungsi 1 tadi hasilnya 8. Fungsi 2 itu hasilnya 10. Fungsi 3 hasilnya 12. Fungsi 4 hasilnya 14. Nah, kita buat suatu titik pertemuan 8 dengan 1, titiknya di sini. Ya, ada titik pertemuannya. 10 dengan 2 di sini ada titik pertemuannya atau titik perpotongannya. 12 dengan 3 di sini ada titik perpotongannya. 14 dengan 4 itu tepat ada titik potongnya. Lalu kita buat garis ya. Dari titik ke titik yang telah dibuat. Kita buat garis dari sini ya, menuju titik pertama, menuju titik kedua, titik ketiga dan titik keempat. Nah, inilah yang disebutkan dengan grafik simetris kurva. Jadi kurvanya itu terus naik, maka di sini disebut fungsinya fungsi naik. Oke. Kalau jika belum paham silahkan diputar ulang. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ya, contoh soal nomor 4. Di sini gambarkan grafik simetris atau kurva dari fungsi di bawah ini. Nah, fungsinya itu yang ini. Nih, min 5x mutlak ya. Ingat kalau ada tanda lurus ini disebutnya mutlak ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini disebutnya mutlak. Beda dengan ini. Kalau yang ini itu disebutnya kurung. Kalau ini mutlak ya, ini mutlak. Ini mah kurung. Jadi awas, harus bisa membedakan ya. Di sini ada fungsinya itu fx mutlak min 5x. Kita cari fungsi pertamanya di sini ya. Fungsi pertama itu min 5x, x-nya diganti sama 1, min 5 dikali 1 itu hasilnya min 5. Nah, dimana kalau mutlak itu hasilnya selalu positif. Ya, tidak ada yang negatif. Di sini mutlak 5. Mutlak negatif 5. Jika mutlak negatif 5 itu hasilnya 5. Ya. Mutlak negatif 5 hasilnya 5. Pokoknya mau negatif itu pasti jadi positif. Yang positif tetap positif. Oke. Kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua. Oke. Fungsi yang kedua seperti ini. Nah, di mana fungsi kedua min 5x ya. X-nya diganti dengan 2, jadi min 5 dikali 2.
Min 5 dikali 2 itu hasilnya min 10. Min 10 itu jika dimutlakan, ingat ya, kalau mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi hasilnya 10. Nah, tadi ada berapa fungsi? Ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama itu hasilnya 5 dan fungsi yang kedua itu hasilnya 10. Dan yang diinstruksikan itu untuk menggambar kurva. Nah, seperti ini gambar kurvanya. Mohon maaf ya kalau kurvanya sedikit bagus gitu. Nah, di sini gambar kurvanya, di mana di sini itu sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, fungsi pertama itu adanya di X. Tadi kan yang diganti itu X ya. Dan hasilnya itu ada di Y. Ingat ya. Kalau fungsinya itu ada di X dan hasilnya itu ada di Y. Fungsi yang pertama tadi hasilnya 5. Kita buat pertemuan antara fungsi pertama dengan hasil. Kemudian kita buat pertemuan antara fungsi kedua dengan hasil. Nah, setelah ditemukan pertemuan mendapatkan kedua titik, kita menggambar kurvanya. Untuk menggambar kurva kita mulai dari titik 0,0. Nah, kita buat ke sini ya, menyentuh seperti ini. Nah, ini disebut dengan kurva atau grafik simetris. Oke, untuk soal yang terakhir, fungsi apakah pada nomor 4? Nah, pada nomor 4 itu dinamakan fungsi mutlak karena fungsi di atas memiliki tanda atau nilai mutlak seperti ini. Oke, terima kasih ya atas tontonannya. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.